أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعته الكميلة وخص بها بنبوة نبيه الكريم وأيدها بالخلافة رشيدة على منهج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخبته يوم القيامة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya berdiri, perut agak kurang enak dulu. Baik, kita lanjutkan materi kita. Andaikan ada amalan yang paling besar nanti, yang itu akan memberatkan timbangan amal kita di yaumil qiyamah, apa yang harus kita lakukan? Andaikan amal itu nanti di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat timbangan amal kita, pasti akan kita lakukan, apapun akan kita upayakan, betul? Bahkan ke ujung dunia itu akan kita kejar. Demi apa? Demi timbangan itu yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Maka yang harus kita pahami tentang perkara ini, Allah telah bersumpah di dalam Al-Quran, dan surat itu sangat familiar sekali di telinga-telinga kaum muslimin. Surat Al-Asr, wal asr, betul? Allah bersumpah demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Ini bukan perkara main-main, ini ada perkara yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah katakan orang yang main-main pada hakikatnya dengan waktu, maka disebut dia termasuk orang yang akan merugi. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya nanti manusia di hari kiamat itu dalam kondisi, dalam keadaan yang merugi, yang celaka. Takut nggak mendengar ayat itu? Harusnya takut, tapi faktanya tidak. Soalnya itu kalau sholat biasanya kan, kalau biasanya sholat maghrib itu kan, biasanya pakai yang surat-surat pendek. Biasanya kalau mau cepat surat Al-Asr. Tidak pernah menyentuh sedikit pun ayat tadi itu kan. Padahal Allah katakan diawali dengan kalimat qasam, sumpah. Kemudian ada orang yang merugi. Harusnya ketika mendengar ayat-ayat Allah tentang orang yang merugi, sebagai orang yang beriman pasti dia takut dan khawatir. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang merugi. Betul?
Ini kalau orang yang main-main dengan waktu, dia mengabaikan waktu. Padahal nanti di hari kiamat, apa yang akan ditanya dulu oleh Allah? Ketika manusia dihisab. Dalam hadis Rasul dijelaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba sampai dia selesai dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan apa yang pertama? An umrihi fima abnahu. Umurmu kemana engkau habiskan? Itu masalah waktu. Kita diberikan kehidupan yang sangat singkat sekali di dunia. Kemudian yang singkat itu menentukan nanti di yaumil qiyamah yang itu kekal abadi. Makanya Allah bersumpah. Lalu siapa? Ketika Allah mengatakan ada yang rugi, tentu ada yang untung. Siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa aktivitas orang yang beriman? Wa amilus sholihat. Dia beramal soleh. Lalu amalan apa yang paling besar? Hari ini justru kebalik. Dia mendahulukan amalan nafilah, tetapi dia tinggalkan amalan fardu. Betul tidak? Dia mengejar amalan-amalan sunnah, bimakna mandub, bimakna nafilah. Dia tinggalkan amalan-amalan fardu. Ya kan? Contoh hari ini. Dia sudah bolak-balik umroh. Kemudian dia mau umroh lagi. Dia punya uang mau berangkat umroh. Umroh itu apa? Status hukumnya? Sunnah. Tetapi di sekelilingnya tempat dia tinggal itu ada orang yang kesusahan. Ada orang yang terlilit hutang. Ada orang yang kesulitan mau bayar kontrakan rumah. Ya kan? Mana didahulukan? Dia berangkat umrah atau membantu? Membantu tadi itu orang dalam kesusahan hukumnya apa? Fardu wajib. Tetapi itu tidak dilakukan. Itu yang disebut orang yang merugi. Orang yang berangan-angan untuk mendapatkan surga. Dia beragama hanya mengandalkan zauq, perasaan. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang beruntung, kecuali orang yang beruntung itu kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh. Amal soleh apa itu? Langsung Allah jelaskan, watawassaw bil haq. Amalan itu adalah menyampaikan yang hak. Apa itu yang hak? Menyampaikan itu kategori apa? Dakwah. Berarti amalan yang paling berat timbangannya nanti di akhirat, hari ini adalah dakwah. Inilah materi yang akan kita kupas nanti. Jadi dakwah itu adalah timbangan amal yang paling berat. Apalagi dakwah itu menasihati penguasa, muhasabah lil hukam, sayyidu suhada. Nah, itu. Abdulul jihad kalimatul haq inda sultanin zair. Ya kan? Nah, itu. Seabdol-abdolnya jihad hari ini adalah berdakwah, menasihati penguasa agar penguasa itu menerapkan hukum Allah. Inilah dakwah. Maka Allah katakan watawassaw bil haqq. Kemudian ditutup dengan watawassaw bis sabr, harus sabar. Ya kan? Sabar dalam kondisi hari ini. Dia tetap terus melakukan dakwah. Untuk menyelamatkan manusia ini, syaratnya hari ini dakwah, menyadarkan umat. Nah, itu. Ya. Jadi ada orang yang merugi, ada orang yang beruntung. Maka ini adalah materi pamungkas, ya kan? Kewajiban berdakwah. Dakwah itu wajib atau sunnah? Wajib. Sudah berapa lama kita tinggalkan dakwah? Ada berdakwah? Dari balik? Tak ada. Berarti dosa. Berarti telah menumpuk-numpuk dosa fardu. Kenapa nggak berdakwah? Karena nggak mau mengawali tolabul ilmi. Gimana mau dia menyampaikan yang benar sementara dia nggak tahu kebenaran? Nah, itu ya. Maka dua kewajiban ini, tolabul ilmi dan dakwah, itu adalah amalan yang akan memberatkan timbangan nanti di yaumil kiamah.
Rasul menggambarkan sedemikian rupa. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah, singgahlah. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa mariyadul jannah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasul katakan majelis zikir atau majelis ilmu. Jadi kita hari ini sedang berada di taman surga. Kalau dia tidak tertarik duduk di taman surga dunia, kira-kira nanti diberikan nggak surga sebenarnya di akhirat? Mustahil. Kalau dia tidak tertarik, hatinya tidak terpaut dengan majelis ilmu, padahal dia punya banyak waktu luang, tetapi dia kalah dengan aktivitas-aktivitas yang mubah. Bisa jadi aktivitas itu juga mendatangkan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang dia lakukan itu, amal-amal yang dilakukan harian ini, itu orang yang tertipu, seolah-olah dia sudah mendapatkan surga. Dia meninggalkan dakwah. Ketika manusia hari ini meninggalkan dakwah yang sebenar-benarnya, seperti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka inilah realitas kondisi umat mengalami kemunduran, terpuruk, mudah dijajah. Karena dia meninggalkan amalan yang paling besar. Jangan dianggap sepele. Ini fardu ain, dakwah. Kan? Hari ini dia milih amalan-amalan yang biasa, tapi dia meninggalkan amalan fardu. Maka pilihannya dua, ingatkan atau binasa. Ini dakwah. Pilihannya qulil haq walau kana muron. Sampaikan oleh kalian itu yang hak, walaupun itu pahit. Maka watawassaw bis sabr. Dia harus bersabar atas dakwah yang dia lakukan. Hari ini kondisi kehidupan ini penuh dengan maksiat, hulu hilir maksiat. Bagi seorang pendakwah dia harus sabar. Sabar itu tetap melakukan, bukan sabar berdiam diri. Ya kan, kenaikan harga BBM, sabar. Ya kan, kita terima, ini sudah kehendak Allah, betul nggak? Itu bukan sabar, tapi dongok. Ini landasan dakwah. Silakan buka surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini landasan-landasan terkait dengan dakwah. Apa perintahnya? Amarnya? Ini fi'il amr. Ud'u, serulah. Berarti Allah memerintah kepada manusia agar menyeru kepada jalan Tuhanmu. Jadi dakwah itu tujuannya itu apa? Menyuruh seluruh manusia ini agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Itulah dakwah. Kalau hari ini hukum-hukum Allah, syariat Allah tidak berjalan, maka dakwah itu menyeru, mengingatkan kepada seluruh manusia agar dia kembali kepada jalan Allah, mengambil hukum Allah, menerapkan hukum Allah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam menyeru itu harus dengan hikmah. Nah, itu ya. Harus dengan hikmah. Kemudian pelajaran yang baik, kemudian bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nggak boleh sumpah serapah. Hikmah itu apa? Dengan hujah. Tunjukkan dalilnya. Nah, itu namanya hujah. Penuh hujah, ya. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kita diberikan maklumat yang benar itu seperti apa. Bukan kita menyandarkan hanya Allah yang tahu, kita ini nggak tahu, udahlah kita lakukan aja. Nggak bisa, semuanya ada landasan. Yang penting kita sampaikan sajalah.
Ya kan? Yang penting kan dakwah, mengajak orang baik. Baik itu apa? Ya kan? Benar nggak? Hari ini makna baik itu juga sudah rancu, sudah kabur. Contoh, di tengah-tengah masyarakat itu ada bandar narkoba. Tetapi dia setiap bulan atau 2 bulan, 3 bulan dia selalu membagi-bagi sembako di tengah-tengah masyarakat. Apa tanggapan masyarakat? Dia itu baik, dia peduli kepada masyarakat. Bayangin, sesuatu yang buruk hari ini dianggap baik. Ya kan? Kenaikan BBM buruk atau baik? Ada juga yang menganggap baik. Itu benar-benar memang nggak mau mikir atau gimana gitu ya. Ya Allah, itu sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Perintahnya apa? Nggak boleh berdiam diri. Orang yang berdiam diri dia akan terkena dosa. Bahkan dia ikut zolim. Berarti dia membenarkan. Berdiam diri sama dengan dia setuju. Berdiam saja kena. Apalagi dia ikut dukung. Kondisi hari ini itu memprihatinkan. Kalau kita lihat inilah amalan yang paling besar tadi itu, dakwah. Kenapa dakwah besar? Ini perkara yang sulit karena ini aktivitasnya Nabi, Rasul. Yang mengemban dakwah itu para Nabi dan Rasul. Lalu kemudian hari ini kita emban. Maka pasti manusia itu adalah manusia pilihan. Dan dia pasti lebih mulia daripada orang yang tidak berdakwah. Asal dakwahnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul. Kemudian yang kedua, perintahnya apa? Di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, ya, ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, ya kan? Wal mukmin, orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Seluruh syariat hukum Allah itu ma'ruf. Perintah-perintah Allah itu adalah ma'ruf. Nggak boleh nyerunya hanya parsial. Nanti kita lihat orang yang parsial itu seperti apa. Benar atau tidak. Jadi standar kebenaran itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bersandar kepada manusia. Itulah contohnya tadi. Ketika baik buruk diserahkan manusia itu ngawur. Dia memang korupsi Pak Ustadz, tapi dia membangun. Iya kan? Kan ada dijuluki, ini gubernur baik. Selama dia gubernur, dia bangun, maju. Walaupun dia korupsi, dan dia baik Pak Ustadz. Ya Allah ya Rob, ya kan? Kemarin sudah kita bahas tuh, ya kan? Tentang dosa kemarin. Di mana letak baiknya itu kan? Nah, itu. Jadi standar baik hari ini tidak bersandar kepada Allah, makanya dia pasti rusak ngawur. Inilah fungsi dakwah, meluruskan kembali. Kemudian mencegah dari yang mungkar, mencegah jangan sampai terjadi kemungkaran. Ya kan? BBM itu naik mungkar atau tidak? Mungkar. Perintah orang mukmin apa? Menyeru, mencegah. Maka nasihati penguasa jangan sampai dia naikkan, suruh turunkan BBM. Maka gugur kewajiban kita. Tapi yang berdiam diri, dia karena nggak apa-apa, bukan urusan kita itu. Kita nggak akan didengar itu. Jangan biar aja lah. Kan banyak begitu kan? Itu orang yang berputus asa. Padahal di Allah haramkan orang putus asa. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Harus tetap sabar dia menyampaikan.
Ya kan, kondisi yang sangat rusak itu dia tetap sabar memperbaiki. Walaupun dirinya juga belum sempurna. Nah, itu dia. Ya. Kemudian apa? Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Lihat, perhatikan ayat ini, ya. Jadi ketika dia menyuruh, ya, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, orang yang menyuruh itu juga mengerjakan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar sambil mabuk, kan gitu kan? Diskotik ini haram, gara-gara ini, tapi sambil mabuk, dia kan? Terus dia nggak sholat, ya kan? Banyak hari ini begitu kan? Begitu dikasih apa, amplop, langsung diam. Kan kondisinya hari ini begitu kan? Ada tempat perjudian, demo, ya kan? Demo. Begitu ini di lobi, diam. Itu kondisi kita hari ini. Dikunci oleh Allah, wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan dia taat totalitas kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu akan diberi rahmat. Ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ketika kita memasuki ini disebut Allah akan memberikan rahmat, gitu ya. Kemudian landasan selanjutnya, ya, ini hadis Rasulullah. Tadi kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini yang ini kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga At-Tabrani. Dalam hadis itu dijelaskan apa? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya. Au la yusallatunna 'alaikum sirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajabalakum. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan juga benar-benar melarang perbuatan yang mungkar. Harus benar-benar, sungguh-sungguh. Gitu ya. Kemudian, atau bila tidak kalian lakukan, Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa atas kalian semua. Jadi sebenarnya yang terjadi hari ini sudah ada peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 14 abad yang lalu Rasul telah mengingatkan kepada kita, kalau kalian tidak benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, ya, menyuruh kepada seluruh manusia agar berhukum kepada hukum Allah, agar dia menjalankan seluruh syariat Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Jika itu ditinggalkan, lihatlah hari ini jawabannya, menjadikan orang jahat di antara kalian yang berkuasa. Orang jahat berkuasa itu apa? Tak peduli kepada urusan rakyat. Itu namanya jahat menurut syariat Islam. Nah, itu. Hak-hak rakyat tidak diberikan. Ya kan? Kemudian punya rakyat diambil. Ya kan? Padahal Rasul telah mengingatkan kurang lebih 14 abad yang lalu. Lalu terjadi hari ini banyak orang yang mengeluh. Apa salah kita sebagai umat Islam? Ya kan? Kenapa kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini? Oh, dia nggak ngapa-ngapain, ya kan? Diajak ke majelis ilmu males. Nah, itu. Tak usah amar ma'ruf nahi mungkar, kan? Nah, itu. Maka telah ada jawaban. Dan kemudian diperbuatnya. Lalu orang-orang yang baik di antara kalian berdoa agar kejahatan dan kemungkaran itu hilang, maka doa mereka, orang-orang baik itu, tidak diterima. Betul nggak? Mau dibuktikan contoh ini tentang doa yang nggak diterima ini, nggak dikabulkan?
Bagaimana seluruh kaum muslimin itu berdoa, ya kan? BBM jangan dinaikkan, tetap naik. Itu salah satunya. Ada nggak ulama-ulama yang berdoa? Ada, agar dilaknat penguasa zalim. Rasul telah mengingatkan kepada kita. Palestina tertumpah darah terus menerus saudara kita di sana. Negaranya itu dijajah, apa namanya, Palestina, Suriah. Ada yang nggak berdoa? Berdoa, bahkan kunut najilah. Iya kan? Kenapa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru itu dibalik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Benar nggak? Kan faktanya hari itu kan? Ya. Jadi harus ada upaya menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan kepada dakwah. Umat ini harus dibangun, harus ditumbuhkan kecenderungannya, juga ketertarikannya kepada amal soleh yang besar. Jadi kalau nggak mau di majelis ilmu gimana? Karena hanya di majelis ilmu lah itu bisa diterangkan secara keseluruhan. Masih menganggap remeh majelis ilmu, berarti dia masih meremehkan akhirat. Gitu ya. Mau kitabnya sudah tinggi itu nggak ngaruh itu. Ketika dia meremehkan majelis ilmu, apalagi meremehkan dakwah. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah, ini berat loh ya. Karena ini materi yang berat ini. Ya. Harus dibangun ketertarikannya kepada Islam, ditumbuhkan lagi keyakinannya kepada Islam. Islamlah agama satu-satunya yang akan menyelamatkan seluruh manusia. Islamlah agama satu-satunya yang mampu bisa membuat manusia bahagia. Harus ditanamkan. Berarti harus dijelaskan secara utuh tentang Islam. Maklumat Islam itu harus dikembalikan kepada umat hari ini sehingga dia tertarik. Dia cenderung kepada Islam. Kalau nggak ada dakwah bisa nggak? Nggak bisa. Lalu dakwah yang dipahami hari ini gimana? Apakah cukup di mimbar-mimbar kita seru? Tidak. Iya kan? Orang yang selalu gemar tablik akbar itu, apakah dia itu sudah paham Islam? Belum, apalagi dia hanya mengandalkan thalabul ilminya di sana. Wong dia datang ke sana boncengan, pacaran. Iya kan? Hah? Jemput pacarnya, ayo kita pergi tablik akbar gitu kan. Hah? Pacaran syar'i kan. Iya. Kami pacaran syar'i Pak Ustadz. Kami perginya nggak ada, kami kemana-mana. Pergi pengajian, ya kan? Ya Allah ya Rabb, itu kan? Nah ini dia ayat yang mau kita bahas tadi, surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa sungguhnya semua itu orang benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah yang mengatakan, ada nggak yang lebih baik perkataan daripada menyuruh kepada Allah? Ada nggak yang lebih baik daripada itu? Tak ada. Berarti ini adalah perkara yang besar, amalan yang besar. Allah yang mengatakan sendiri. Surat Al-Fussilat ayat 33. Apabila salah seorang di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ya kan? Kalau minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya Allah, kumpulkanlah nanti hamba bersama Rasulmu dan juga para sahabatnya. Ya kan? Tapi kalau amalan minimalis. Permintaan maksimalis, amalan minimalis gitu.
Dia menggunakan teori ekonomi. Modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Nah, itulah dia. Amalan yang minimalis, jadi berharap hadiah dari Allah yang maksimalis. Ini maknanya apa? Ya. Mengubah dengan tangan itu adalah kekuasaan. Jika kita diberikan kekuasaan, gampang mencegah kemungkaran. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan, kita ini nggak punya kekuasaan, maka kita dengan lisan, inilah dakwah bilisan. Tapi kalau kalian nggak mampu, ya, maka dengan hatinya, cukup ingkari saja. Dalam hati kita ngomong nggak berani kan tentang BBM, kita mengingkari, kita tak sepakat, dan itu pun dikatakan lemah iman. Namanya lemah itu mana? Kategori kalau kita bayangkan lemah itu apa yang bisa dilakukan orang yang lemah? Dia lemah sekali. Jalan mampu nggak? Nggak mampu, dia jatuh. Bahkan untuk jalan saja tak mampu. Nah, gimana kita mau minta surga yang paling tinggi sementara kita mengambil yang paling lemah? Apalagi yang masa bodoh. Bukan urusan kita, Ustaz. Tugas kita hanya ibadah saja. Itu kan ibadah kepada Allah. Itu. Pahala dakwah. Mobil apa ini? Ini slide lama ya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantara kamu adalah lebih baik bagimu daripada seekor onta merah yang kamu miliki. Hadis riwayat Bukhari. Humrun ni'am, onta merah. Onta merah ini adalah kendaraan yang paling mahal di zaman Rasul dulu. Kalau hari ini kendaraan paling mahal itu apa? Lamborghini, apa lagi? Ferrari, apalagi Hummer, ya kan? Antum bekerja mati-matian sampai antum pensiun bisa nggak beli Lamborghini dengan kerja antum hari ini? Korupsi belum tentu juga. Faktanya banyak yang korupsi nggak bisa beli, ya kan? Kan? Belum sampai itu udah ketangkap dia. Faktanya kan begitu kan? Kita kerja mati-matian untuk membeli ini saja tak bisa. Padahal dakwah mengajak satu orang. Satu orang kita ajak ke majelis ilmu ini. Makanya ke majelis jangan sendiri. Diajak temannya satu orang. Dan dia mendapatkan hidayah melalui kita ini sebagai perantara. Maka Allah memberikan pahala lebih baik daripada onta merah. Kalau misalnya dimaterikan, nah itulah dia. Ngajak satu orang, kemudian kita perantaranya dia mendapatkan hidayah. Di majelis ilmu dia dapat hidayah, kita dikasih Lamborghini satu. Kira-kira masih ada antum alasan bekerja? Kerjaan antum tinggalkan, resign demi ini. Andaikan ini dibayar cash. Andaikan pahala itu dibayar cash oleh Allah, pasti kita kerjanya berdakwah, nggak mau kita ngapa-ngapain. Ini ya. Bawa dua, gerasi tak muat Pak Ustaz. Nah, itu. Ini kalau kita bicara amaliyah yang amaliyah dakwah. Nah, itu. Satu orang kalau dirupiahkan. Tapi kata Rasul bahkan lebih baik. Nah, itu kan. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini namanya multi level pahala. Kita ajak satu orang, ya kan, ke majelis ilmu, kemudian yang satu orang tadi itu mendapatkan hidayah, dia juga akan melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Kemudian dia ngajaklah lagi, dan dia ngajak, kita dapat pahala dari yang dia ajak. Itu namanya multi level pahala. Baru itu yang sahih boleh. Tapi kalau dalam multi level marketing, jualan itu boleh nggak? Nggak boleh dalam Islam. Hanya boleh untuk dakwah, amal. Nah, itu ya. Jadi dakwah itu pilihannya dua, utuh atau parsial. Hanya dua. Contoh misalnya hari ini
Kita kan punya jalan masing-masing Pak Ustadz dakwah. Ya kami bagian ini. Kami mendakwahkan hanya mendakwahkan sholat. Nah itu. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Atau sebagiannya kami dakwah untuk mengajak agar orang bersedekah. Sedekah. Ngajak sholat bagus nggak? Bagus. Ngajak sedekah bagus nggak? Bagus. Tapi kalau hanya itu saja yang dilakukan berarti dia parsial. Sementara kita pilihannya itu kafah atau parsial. Kita lihat bagaimana orang yang melakukan parsial, benar atau tidak. Harus menurut Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh menurut kita. Kalau menurut perasaan kita, itulah yang tadi terjadi. Orang narkoba juga dianggap baik, orang korupsi juga dianggap baik. Itu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allah katakan seru kepada siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Apa fi'il amarnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Kita disuruh masuk Islam secara keseluruhannya. Allah katakan jangan ikuti langkah syaitan. Berarti kalau kita berpaling dari keseluruhannya sudah pasti kita mengikuti langkah syaitan. Allah tegaskan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jangan kalian terpengaruh, jangan kalian ikuti, jangan kalian benarkan jalannya. Nah, ini maknanya. Kemudian yang parsial. Ya. Buka tadi surah Al-Baqarah 208. Sekarang buka Al-Baqarah ayat 85. Ancaman kepada orang yang parsial. Ya dakwah sebagian-sebagian, ngamal sebagian. Ini ancamannya. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Fama jazaa'uhum may yaf'alu dzalika minkum. Perhatikan. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Allah katakan menjalankan sebagian, kalian tinggalkan sebagian. Dipilih-pilih. Seperti makanan prasmanan. Dia pilih mana yang enak, dia ambil, yang enggak ini. Dakwah itu berat, dakwah itu biar wes aja lah, tak usah kita ikut-ikut gitu. Ya, dakwah yang nyeru berhukum kepada hukum Allah itu tak usah kita main aman aja, ngajak sholat aja, ngajak orang berinfak saja gitu. Berarti dia parsial. Ini dia. Ini qat'i, ini adalah Al-Quran. Qat'i. Tidak ada keraguan lagi kita atas kebenaran Al-Quran. Kalau hadis yang bicara kita masih lihat derajat hadis tadi itu. Kalau ini udah jelas pasti mutawatir qat'i. Ya. Apa perintahnya ini? Ancamannya? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu. Fama jazaa'uhu may yaf'alu dzalika minkum. Balasannya apa? Illa hisyum fil hayatid dunya. Perhatikan. Illa hisyum fil hayatid dunya. Balasan mereka itu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang menjalankan sebagian lalu dia tinggalkan sebagian. Al-Quran tadi itu dia amalkan sebagian, ya kan? Kan 30 juz nih. 15 juz diamalkan, 15 juz tidak. Sebagian. Diamalkan 25 juz, yang 5 juz dibuang, berarti masuk kayak sebagian. Atau 29 juz diamalkan, 10 juz tidak masuk dalam kategori sebagian. Hizyum fil hayatid dunya, maka dia akan diberikan kehinaan, kenestapaan di dunia. Ancamannya ternyata bukan hanya di dunia, ya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab.
Ngeri nggak ancamannya? Sudah di dunia dihinakan, kemudian ditunggu lagi nih di hari kiamat. Mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Nah itu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah lah yang maha mengetahui. Bayangin Pak, nggak ada pilihan kita, nggak ada kita punya pilihan. Kalau mau bahagia berarti udkhulu fis-silmi kafah. Kalau nggak kafah, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizyum fil hayatid dunya. Kehinaan di dunia inilah kita. Betul-betul mengalami kehinaan di dunia. Padahal umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Tapi kenapa? Karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah tadi itu, inilah yang diberikan oleh Allah. Jadi kehinaan hari ini bukan tanpa sebab, karena manusia lah yang sesungguhnya yang menghendakinya. Tapi kalau kita ini beriman dan bertakwa, bukan hanya individunya beriman bertakwa. Kalau misalnya seluruh individu di negeri kita ini beriman bertakwa, apakah sudah termasuk kafah? Coba. Semua individunya beriman bertakwa. Bisa nggak? Mustahil. Kalau negaranya nggak beriman bertakwa, dia tidak menggunakan hukum Allah, masih menggunakan sistem ekonomi ribawi. Ya kan? Bisa nggak kita selamat? Tidak. Berarti kita telah melalaikan kewajiban yang lain. Yang paling mengerikan itu adalah balasan di akhirat. Sudahlah di dunia kita dihinakan, nista, di akhirat lagi ditunggu azab yang berat. Maka saya heran kalau orang kok nggak sungguh-sungguh di majelis ilmu, nggak sungguh-sungguh ini, apakah yakin beriman kepada hari akhirat? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Syarat itu, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kalau kalian beriman, tunduk dan patuh. Kalau enggak berarti lawannya. Maka sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api neraka, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Surah Al-Baqarah ayat 174. Dan Allah nanti tidak akan mengajak bicara. Orang semua itu diajak bicara, dia sendiri tidak. Kalau misalnya kita di dalam perkumpulan, kemudian kita misalnya ya di tempat perkumpulan satu negara, di situ ada petinggi-petinggi, semua orang diajak ngobrol, kita sendiri nggak ada yang ngajak ngobrol. Gimana sikap antum? Perasaan antum gimana? Kayak kambing congek, antum diam di sini, nggak ada yang ngajak ngobrol. Kan ada kan? Kepala negara itu kan nggak diajak ngobrol sama teman sebelahnya. Kan? Sakitnya itu, bukan di sini, di mana-mana gitu kan. Tapi orang tak punya malu, ya biasa aja. Ya Allah ya Rabb. Orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu Al-Quran itu perintah, ada wajib, kemudian dia sembunyikan dan itu tidak disampaikan. Ancamannya. Ya kan? Nah, kemarin sudah kita bahas loh, antum sudah tahu ayat-ayat kemarin, lalu antum nggak sampaikan. Nah ini dia menyembunyikan. Nih terlanjur nyesal tahu kayak gitu. Nyesal tahu, bagus kemarin nggak datang gitu kan. Udah terlanjur datang, udah terlanjur tahu gitu kan. Nggak ada lagi, maju terus. Nah ini menyembunyikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, ya. Mereka jual murah, dia jual fatwa. Nah itu, yang Allah halalkan dia haramkan, yang Allah haramkan dia halalkan. Itu dia. Sesungguhnya apa? Mereka itu tidak menelan apa-apa makanan, memakan kecuali api neraka.
Jadi orang yang menyembunyikan kebenaran, sesungguhnya dia makan api neraka. Nggak ada pilihan kan? Mengamalkan sebagian, dihinakan. Berdiam diri, nggak menyembunyikan, nggak mendakwahkan yang benar. Sama seperti kita menelan api neraka. Nggak ada pilihan. Pilihannya beriman dan bertakwa. Ya. Maka malapetaka ketika dakwah itu ditinggalkan. Pasti terjadi malapetaka ketika dakwah ditinggalkan. Kita nggak usah nyari bukti, kita sudah mengalaminya sendiri. Melihat kerusakan di mana-mana. Kenapa? Karena dakwah ditinggalkan. Dakwah itu yang seperti apa? Tadi sudah dijelaskan dalilnya. Jadi kalau hanya ngomong di mimbar saja, mengajaki orang sholat, bayar zakat, berarti dia belum termasuk. Tadi itu diancam, hinakan. Kemudian menyembunyikan kebenaran, sama seperti dia menyuapi api neraka ke dalam mulut dia sendiri. Ini ibaratnya kita ini ketika berdiam diri, ya ini kita ibarat di sebuah kapal, ada lantai atas, lantai bawah. Orang yang lantai bawah ketika ngambil air, dia naik ke atas, dia timba. Ya kan? Kemudian dia malas. Segan juga lewat atas itu kan, tak enak. Atau capek. Gimana nggak kalau kita bolongi saja kapal itu kan? Kan gampang airnya masuk gitu kan. Terus kita tahu, biar aja, kan dia yang melakukan, nanti dia yang berdosa. Kira-kira kalau tenggelam, apakah orang yang bolong itu sendiri atau semua dalam kapal? Semua. Ini aja. Jadi kalau orang meninggalkan dakwah, sebenarnya semuanya itu kena imbasnya. Sama seperti analoginya yang dijelaskan oleh Rasul, sama seperti perumpamaan orang yang mencegah berbuat maksiat, yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Jadi kalau tenggelam, yang tenggelam semua, bukan hanya orang yang melobanginya. Iya kan? Hari ini kan sok-sok toleran kan, begitu. Toleransi ya kan? Sudah menghina itu, dia itu tak ada niat untuk begitu. Kok tahu di hati orang itu kan? Hebat kali. Dakwah itu bukan hanya itu, ada hikmah, saling memaafkan. Woi, kalau untuk itulah lembutnya luar biasa. Tapi kalau umat Islam melakukan, tiada maaf bagimu, gitu. Termasuk penjara. Ya. Jadi jika orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, andai saja kami lubangi kapal, pada bagian kami tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Kemudian dilubangi. Apa yang terjadi? Ya, tenggelam semuanya. Semua ikut tenggelam. Nah, itu. Ya, maka binasalah seluruhnya. Itulah ketika manusia meninggalkan dakwah tadi itu. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan jika dikehendaki dengan tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya. Ya. Ini. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surat Al-Anfal ayat 25. Jadi siksaan itu yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, tidak, semuanya akan tertimpa. Misalnya ketika Allah menurunkan azab, ya, di daerah Pekanbaru, banjir bandang, ya kan? Ketika banjir bandang itu apakah milih-milih? Ustadz Rizky Abu Atok, oh dia pejuang, udah belok. Tidak ada. Ustadz Irham gitu, udah ada, hajar terus gerak gitu kan. Tidak ada, sikat semua. Ya kan? Ketika terjadi musibah maka semuanya, nggak ada pandang bulu, nggak ada belok dia, belok gitu kan. Ada. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Sesungguhnya manusia bila melihat kemungkaran sedang mereka tidak berupaya mencegahnya, maka tunggulah saatnya Allah menyerukan azabnya secara
menyeluruh. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau melihat kemungkaran dia tahu tapi tak mau mencegah. Itu yang terjadi hari ini kan. Banyak orang diam. Andaikan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negara kita ini mayoritas, bisa nggak terjadi kemungkaran? Terjadi nggak kemungkaran? Tidak. Karena itu tidak dilakukan. Nah itu. Kenapa? Karena tidak memahami. Itulah fungsi dakwah, memahamkan kembali kepada orang yang tidak paham. Nah. Ya. Kalian harus mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah kepada mereka dari kemungkaran. Bila tidak demikian, tentu Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian menguasai kalian. Dan bila ada orang baik di antara kamu berdoa untuk selamat, maka doa mereka tidak dikabulkan. Kan ini Pak, faktor kemungkaran tadi itu kan. Nah, itu. Ini dia. Ini membuat hukum, menerapkan hukum, bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihati. Nah, itu ya. So, kalau tidak berdakwah, kata Roma apa? Terlalu. Maka mulia dirindu sorga. Itu ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa, sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Kalau tidak yakin dengan ayat-ayat tadi, tidak yakin dengan hadis Rasul tadi, mungkin bisa kita diskusikan. Atau penjelasannya tadi kurang tepat, masih ingin ini, silakan, tafadhol. Jadi sudah paham ya, kalau dakwah itu wajib. Ya. Dakwah itu bisa nggak sendiri? Tak bisa. Maka dakwah itu harus berjamaah. Maka kita harus sama-sama berdakwah. Di samping menggugurkan kewajiban, juga pasti akan mendapatkan maslahat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ini ada kaitan erat dengan iman dan ketakwaan yang kita ingin raih. Gitu ya. Baik, kalau tak ada kita diskusikan, kita cukupkan atau nanti kita sambung diskusi ringan ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini benar-benar mampu kita pahami, kemudian juga diberikan oleh Allah kekuatan kepada kita untuk kita segera mengamalkannya. Ya, Allah berikan semua kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa lakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.